Konfirmasi kasus COVID-19. Dampak dari virus corona ini. Melawan virus corona. Harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Mereka berdua ternyata positif virus corona. Mari mengedukasi masyarakat kita untuk tidak panik. Ini adalah penyakit influenza, hanya virus penyebabnya yang baru. Ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa berperan di dalam kaitan untuk mengajak masyarakat kita bisa lebih hidup dengan baik dan sehat. Kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Total kasus kematian adalah 8% dari total kasus yang kita rawat. Pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat, sebut namanya kloroquine. Kurangi frekuensi untuk ketemu dengan orang lain dan kemudian jaga jarak meskipun itu di dalam rumah. Kami bekerja di luar untuk Anda, tetaplah di rumah untuk kami. Jaga jarak dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun. Rajin mencuci tangan dengan sabun. Jaga kebersihan lingkungan kita agar kita bisa memutuskan rantai penularan virus ini. Universitas Airlangga saat ini tengah meneliti 5 senyawa untuk menjadi obat bagi pasien yang terinfeksi virus corona. Sekali lagi, jaga jarak aman kita dalam berkomunikasi, cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah, tetap aman dan produktif di rumah. Lakukan semua dengan disiplin. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Mudik semuanya akan kita larang. Penerapan PSBB wilayah Surabaya Raya meliputi kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. PSBB akan dimulai pada tanggal 28 April 2020, berlangsung hingga 11 Mei 2020. Mari tetap berada di rumah. Ini lebih aman. Beribadah di rumah. Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa untuk menganjurkan taraweh, tadarus, dan itikaf di rumah. Oleh karena itu, jangan melanggar ini. Mari bersama-sama kita komitmen kuat untuk menjaga diri. Cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, gunakanlah masker. Membudayakan untuk bisa menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak sosial. Kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dengan selalu menjaga jarak. Inilah cara hidup baru, cara hidup normal yang baru yang harus kita laksanakan mulai saat ini. Jaga jarak secara fisik, kemudian gunakan masker, rajin mencuci tangan, atur kegiatan-kegiatan sosial kita agar tidak menimbulkan kerumunan. Inilah yang harus kita biasakan di dalam menghadapi kenormalan yang baru. Pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Nah, para ahli memprediksi dampak kenormalan baru ini akan berpengaruh pada segala sektor dan untuk mendukungnya, masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan cara hidup baru sesuai dengan aturan khususnya protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan harus kita biasakan. Inilah adaptasi kebiasaan yang baru. Dengan cara ini kita akan melaksanakan aktivitas produktif kita aman dari COVID-19 menjadi syarat yang mutlak. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu sudah saatnya kita saling mengingatkan dengan cara yang baik. Sudah saatnya kita saling menjaga satu dengan yang lain agar tidak tertular penyakit ini.
menjaga jarak secara fisik dengan orang yang ada di sekitar kita, setidaknya pada jarak lebih dari 1 meter. Menggunakan masker siapapun, dan kemudian secara sering rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan alhamdulillah dalam 1 minggu yang lalu kita berhasil mengamplifikasi spike-nya. Jadi kita tahu virus corona ini kan ada spike-nya ya, ada seperti duri-durinya itu. Nah itu adalah bagian-bagian yang penting yang akan menjadi target dari antibodi yang kita kembangkan dari vaksinasi itu. Pada saat berada di alat transportasi massal, public transport, upayakan Anda memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berbicara, tidak makan, tidak minum di dalam kendaraan umum. Pemerintah Indonesia memprioritaskan ke 8 provinsi, terutama dalam penanganan COVID. Mari kita bersama-sama betul-betul menggalakkan promosi kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Indonesia juga membuat vaksin COVID-19 dan dinamakan vaksin merah putih. Pembuatan vaksin COVID-19 Indonesia bekerja sama dengan perusahaan dari Tiongkok dan juga Korea Selatan. Saat ini penelitian berada di tangan lembaga Eijkman Indonesia. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Karena dengan melakukan protokol kesehatan yang disiplin, tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga melindungi orang lain. Ya, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 2.098 kasus baru di Indonesia. Hadap kanan, hadap kiri. Baru saja kita bersama-sama menyaksikan detik-detik pengibaran sangsaka merah putih di Istana Merdeka. Hingga sore ini, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 2.743 orang menjadi lebih dari 174.000 orang. Sementara 125.000 lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai 7.417 orang. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Pemerintah kembali mengumumkan tambahan 3.622 kasus baru di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga masih berlaku. Kampanye menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan terus-menerus dilakukan bersama-sama hingga menjadi kebiasaan kita dan menjadi sebuah budaya dalam keseharian. Hingga saat ini sebanyak 183 orang telah terjaring razia penggunaan masker di Kota Pontianak. Dari jumlah ini, 31 pelanggar memilih sanksi kerja sosial seperti membersihkan trotoar dan menyapu jalan raya. Sementara sisanya memilih sanksi denda. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat hendak keluar rumah. Jagalah jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter agar droplet tidak sampai. Cuci tangan selama 20 detik, menggunakan sabun, bisa sambil menyanyikan lagu favorit. Olahraga rutin, serta konsumsi makanan yang bergizi. Beribadah di rumah, dan selalu berdoa agar pandemi segera selesai. Ayo, bela negara. Ayo, lawan corona.